Selamat Sabat anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah Sabat kita berjudul Terdampar. Ayat hafalan Markus pasal 9 ayat 35. Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Poin penting pelajaran kita, dalam segala keadaan, kita dapat menemukan cara melayani sesama. Pernahkah engkau berada dalam situasi di mana engkau menginginkan keadaan yang nyaman, hangat, dan kering? Paulus dan kawan-kawannya satu kapal pernah. Namun, Paulus mengetahui ia harus melakukan sesuatu. Jadi, walaupun saat itu ia sebagai tawanan, ia melakukannya. Baca bagaimana Lukas menggambarkan apa yang terjadi. Setelah kapal yang kami tumpangi kandas, perwira kapal memberitahukan semua orang untuk keluar kapal. Aku dan Paulus berpegangan pada puing-puing kapal dan membiarkan diri kami terbawa ke pantai. Selagi kami berdiri kedinginan di pantai, kami melihat sekelompok orang berjalan ke arah kami. Aku harap mereka orang-orang baik, aku berbisik kepada Paulus. Memang benar, mereka menyambut kami dan menyebutkan nama pulau itu adalah Malta. Mereka segera membuatkan kami api unggun di tempat terlindung. Paulus seperti biasanya suka menolong walaupun dalam keadaan kedinginan dan basah, membantu mengumpulkan kayu. Saat ia melemparkan kayu ke api, seekor ular berbisa mematuknya dan bergelayut di tangannya. Penduduk pulau itu melompat mundur. Salah satu dari mereka menyangka Paulus pastilah seorang pembunuh, karena walaupun ia lolos dari lautan, keadilan tidak akan membiarkannya hidup. Ketika Paulus menyingkirkan ular itu dan melemparkannya ke api, mereka mengatakan bahwa tangannya akan membengkak dan ia akan mati. Segera Paulus hanya tersenyum sambil terus menghangatkan diri di dekat perapian. Orang-orang pulau itu mengamati, tidak ada yang terjadi. Ketika perkiraan mereka tidak terbukti, mereka meyakini bahwa ia pastilah seorang dewa. Salah seorang menyelinap pergi. Aku rasa untuk memberitahu pemimpin mereka. Orang itu tidak kembali, tetapi seseorang yang menurutku adalah pembantu pemerintah setempat datang segera. Ia mengundang kami ke rumah seorang bernama Publius. Kami segera tahu bahwa dialah pimpinan di Pulau Malta. Publius dengan ramah menyambut kami. Para pembantunya membantu kami untuk mandi dan memberi pakaian kering. Lalu mereka membawakan makanan yang lezat ke ruangan kami. Paulus makan dengan kenyang. Aku senang melihat selera makannya telah kembali. Publius memanggil kami setelah selesai makan. Ia langsung berkata pada Paulus mengenai pengalamannya dengan ular. Ia ingin tahu apakah benar hal itu tidak berpengaruh apa-apa baginya. Ketika Paulus menjawab ya, Publius bertanya apakah benar ia seorang dewa. Paulus tentu saja menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan Publius kepada Allah yang hidup. Saat Paulus terus membicarakan tentang Allah, Publius mendengarkan dengan sopan. Ia terlihat terhibur. Ia menanyakan beberapa pertanyaan.
Kami tinggal bersamanya selama 3 hari penuh kemenangan. Malam terakhir, saat kami makan malam bersama, kami mendengar langkah kaki bergegas di belakang kami. Paulus sedang berbicara, tetapi Publius memotongnya di tengah kalimat dengan mengangkat tangannya. Seorang pelayan membungkuk cepat dan berbisik di telinganya. Mimik muka Publius segera berubah menjadi cemas. Ia segera berdiri dan mohon diri. Seorang pelayan memberitahu kami bahwa ayah Publius menderita demam dan disentri. Para dokter tidak mampu menolongnya. Ia sekarat. Aku dan Paulus saling berpandangan. Paulus bertanya kepada pelayan itu apa ia boleh melihatnya. Pelayan yang pertama tadi kembali untuk menjemput kami. Ketika kami tiba, kami dapat melihat Publius melalui pintu yang terbuka, bertelut di samping tempat tidur ayahnya. Kulitnya pucat dan bernapas lemah. Aku yakin ia sekarat. Publius berterima kasih untuk kunjungan kami. Kami dapat melihat tanda tanya di wajahnya. Paulus berkata kepada Publius bahwa ia ingin berdoa bagi ayahnya. Publius berpikir sebentar. Ia bertanya apakah Paulus akan berdoa kepada Allah yang hidup. Paulus mengiyakan. Publius mengangguk. Paulus bertelut di samping tempat tidur dan menaruh tangannya di atas orang sakit itu. Ia mengucapkan sebuah doa penyembuhan yang sederhana. Ayah Publius membuka matanya dan duduk. Ia menyingkapkan penutup tubuhnya dan berdiri seolah-olah ia baru saja bangun menyambut hari yang baru. Wajahnya bercahaya. Para pelayan melihat kepadanya lalu kepada Paulus dan kembali melihatnya dengan mata terbelalak. Publius memperkenalkan ayahnya pada Paulus sebagai orang yang telah menyembuhkannya. Paulus keberatan, namun keberatannya dikesampingkan oleh rasa terima kasih mereka. Paulus sekali lagi mengarahkan mereka kepada Allah yang hidup sebagai Sang Penyembuh. Berita cepat tersebar tentang penyembuhan ini di sekitar pulau. Orang-orang mencari Paulus. Pada saat kami hendak pergi, 3 bulan kemudian, banyak orang sakit lainnya disembuhkan. Dan kebanyakan mereka telah mendengar kabar tentang Yesus Kristus. Kami tidak pernah menginginkan apapun selama kami di sana. Ketika tiba saatnya berangkat, penduduk pulau memperlengkapi para awak kapal, para tahanan, dan penumpang lainnya dengan segala sesuatu yang kami perlukan dalam perjalanan. Melihat Paulus melayani penduduk Malta, meskipun dengan statusnya sebagai tahanan, dan kesehatan yang buruk, memberi bukti padaku bahwa kita dapat melayani Allah dan sesama, apapun situasinya. Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Kurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua.